Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo, MSAK, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Syariah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nur Maraini dengan NIM C1C023093 yang akan menjelaskan materi terkait sejarah dan pemikiran akuntansi syariah. Yang dimana sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan perekonomian Islam yang sejak awal telah dibangun di atas nilai-nilai yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab dalam setiap aktivitas ekonomi. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam berbagai praktik muamalah yang dilakukan oleh masyarakat Muslim, termasuk dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Dalam perkembangannya, praktik-praktik tersebut kemudian melahirkan konsep akuntansi yang berlandaskan prinsip syariah. Pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini yang pertama yaitu terkait perkembangan awal akuntansi, sejarah akuntansi, perkembangan akuntansi syariah, prosedur dan istilah yang digunakan, dan yang terakhir yaitu hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Baiklah, langsung saja pada pokok pembahasan pertama yaitu terkait perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Sebagai bagian dari ilmu pasti yang perkembangannya bersifat akumulatif, maka setiap penemuan metode baru dalam akuntansi akan menambah dan memperkaya ilmu akuntansi tersebut. Bahkan pemikir akuntansi pada awalnya perkembangannya merupakan seorang ahli matematika seperti Luca Pacioli dan Musa Al-Hawaraimi. Sebenarnya sudah banyak pula ahli akuntan yang telah mengakui keberadaan akuntansi Islam, yaitu misalnya seperti R.A. Gambling, William Roget, Baidon, Hayashi dari Jepang, dan lainnya. Seperti Pacioli dalam memperkenalkan sistem double entry melalui matematika. Sistem akuntansi dibangun dari dasar kesamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Karena aljabar ditemukan pertama-tama oleh ilmuwan muslim di zaman keemasan Islam, maka sangat logis jika akuntansi juga telah berkembang pada zaman itu, paling tidak menjadi dasar perkembangannya. Selanjutnya itu terkait dengan sejarah akuntansi. Akuntansi adalah salah satu ilmu pengetahuan tertua yang ada di dunia. Menurut riwayat, munculnya akuntansi di dunia sejak zaman Mesir kuno, tepatnya pada sekitar 2920 Masehi. Pada dasarnya, akuntansi merupakan sebuah seni pencatatan dari berbagai transaksi keuangan. Yang pertama itu mengenai sejarah akuntansi di era Mesir kuno. Sejarah akuntansi di era Mesir kuno berlandaskan riwayat lahirnya praktik pencatatan akuntansi dimulai pada zaman Mesir kuno dan digunakan untuk kepentingan perdagangan. Pada masa itu, orang-orang Mesir kuno menggunakan metode pencatatan untuk membantu dalam melakukan perdagangan keluar daerah mereka. Yang selanjutnya itu pencatatan akuntansi pada era Babilonia. Bangsa Babilonia melakukan pencatatan pada lempengan tanah liat yang disebut dengan tablet. Tablet-tablet inilah yang bersisi catatan informasi tentang akuntansi, seperti di antara jumlah uang dan barang yang diterima, nama orang yang memberikan, dan nama orang yang menerima, tanggal transaksi. Selain itu juga ada tablet yang mencatat arus keluar, serta tablet laba, seperti laba yang diterima. Seperti laba yang diterima, siapa orang yang menerima laba, dan apa alasan-alasan laba, serta tanggal menerima laba. Yang selanjutnya yaitu penggunaan akuntansi pada era Cina kuno. Akuntansi digunakan untuk mengevaluasi program serta pelaksanaan berbagai program pemerintahan. Penerapan akuntansi mencapai hasil yang paling baik pada masa dinasti Zhou, yaitu pada masa 1122 hingga 256 sebelum Masehi. Sementara itu, pada era Yunani kuno, bukti penggunaan akuntansi dapat ditemukan dalam dokumen pada masa kepemimpinan Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi. Selanjutnya itu pada penggunaan akuntansi pada era Romawi kuno. Pada era Romawi kuno, bukti sejarah mengenai penggunaan akuntansi memang tidak terlalu banyak ditemukan. Namun, beberapa literatur menyebutkan bahwa masyarakat Romawi memiliki kebiasaan membentuk organisasi dan sistem administrasi yang cukup tertata. Selanjutnya yaitu mengenai munculnya ilmu akuntansi secara lebih sistematis dimulai pada tahun 1494, ketika seorang matematikawan Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometri Proportioni e Proporzionalità, yang dimana di dalam buku tersebut dijelaskan pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang kemudian menjadi dasar berkembangnya ilmu akuntansi modern. Dan yang selanjutnya itu perkembangan akuntansi di Indonesia yang terus berlanjut pada awal abad ke-20. Yang dimana pada tahun 1907, organisasi akuntan Belanda, yaitu Netherlands Institute van Accounting atau NIVA, mengirim seorang akuntan bernama Van Schagen untuk menyusun dan mengawasi pembukuan perusahaan. Yang dimana kantor akuntan publik pertama di Indonesia adalah Frese dan Hougerwerk yang berdiri pada tahun 1918. Kemudian disusul oleh kantor akuntan publik milik H.Y. Borens. Orang Indonesia yang pertama bekerja di bidang akuntansi adalah J.D. Messi setelah Indonesia merdeka. Jumlah tenaga akuntan sempat menurun, bahkan pada tahun 1947 hanya terdapat satu akuntan, yaitu Profesor Dr. Abu Tari. Perkembangan pendidikan akuntansi kemudian dimulai kembali setelah dibukanya jurusan akuntansi di Universitas Indonesia
pada tahun 1952 dan istilah akuntan secara resmi digunakan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang gelar akuntan. Yang selanjutnya itu perkembangan akuntansi syariah. Perkembangan akuntansi syariah tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan peradaban Islam itu sendiri. Sejak masa awal Islam, praktik pencatatan keuangan telah dikenal dan digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, pengelolaan harta, serta administrasi keuangan negara. Prinsip-prinsip mendasari praktik tersebut berlandaskan pada nilai kejujuran, keadilan, tanggung jawab, yang sebagaimana diajarkan dalam istilah syariat Islam. Yang pertama itu perkembangan akuntansi syariah pada zaman awal. Perkembangan akuntansi. Yang dimana pendeklarasian negara Islam di Madinah pada tahun 622 Masehi atau bertepatan dengan 1 Hijriah didasari oleh konsep bahwa seluruh Muslim adalah bersaudara tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan golongan sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong royong di kalangan Muslim. Hal ini dimungkinkan karena negara yang baru saja berdiri tersebut hampir tidak memiliki pemasukan ataupun pengeluaran. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika ada kewajiban zakat dan urus atau pajak pertanian dari Muslim dan penelusuran wilayah sehingga dikenal dengan ijziyah atau pajak perlindungan dari non-Muslim dan haraj atau pajak hasil pertanian dan non-Muslim. Maka Rasul mendirikan Baitul Ma'al pada abad ke-7. Nah, yang selanjutnya itu pada zaman 4 khalifah. Pada pemerintahan Abu Bakar, pengelolaan Baitul Ma'al masih sangat sederhana di mana penerimaan dan pengeluaran dilakukan secara seimbang sehingga hampir tidak pernah ada sisa. Perubahan sistem administrasi yang cukup signifikan dilakukan pada era kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dengan memperkenalkan istilah diwan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun 1636 Masehi. Asal kata diwan dari bahasa Arab yang merupakan bentuk dari kata dawana yang berarti penulisan. Diwan ini berfungsi untuk mengurusi pembayaran gaji. Hal ini terjadi setelah peperangan Al-Qadisiyah dan Persia dengan panglima perang Sa'ad bin Abi Waqqas yang juga sahabat Nabi Al-Walid bin Magri yang mengusulkan agar ada pencatatan untuk penerimaan dan pengeluaran negara. Pada Diwan yang dibentuk oleh Khalifah Umar, terdapat 14 departemen dan 17 kelompok, di mana pembagian departemen tersebut menunjukkan adanya pembagian tugas dalam sistem keuangan dan pelaporan keuangan yang baik. Nah, selanjutnya itu sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Pelaksanaan akuntansi pada negara Islam, terutama adanya dorongan kewajiban zakat yang harus dikelola dengan baik melalui Baitul Ma'al. Dokumentasi yang pertama dilakukan oleh Al-Renderani, yaitu prosedur dan di mana prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu prosedur transaksi harus dicatat setelah terjadi. Yang kedua, transaksi harus dikelompokkan berdasarkan jenisnya atau nature. Yang ketiga, itu penerimaan akan dicatat di sisi sebelah kanan dan pengeluaran dicatat di sebelah kiri. Pembayaran harus dicatat dan diberikan penjelasan yang memadai dari sisi kiri halaman. Pencatatan transaksi harus dilakukan dan dijelaskan secara hati-hati. Yang keenam, itu tidak diberikan jarak penulisan di sisi sebelah kiri dan harus diberi garis penutup. Garis ini disebut dengan sebagai atarkan. Yang ketujuh, itu koreksi atas transaksi yang telah dicatat dan tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Yang kedelapan itu koreksi atas transaksi yang telah dicatat tidak boleh dengan cara menghapus atau menulis ulang. Yang kesembilan, seluruh transaksi yang dicatat di buku jurnal. Yang kesepuluh yaitu orang yang melakukan pencatatan untuk pengelompokan berbeda dengan orang yang melakukan pencatatan harian. Yang ke-11 yaitu saldo atau disebut dengan al-hasil diperoleh dari selisih. Yang 12 yaitu laporan harus disusun di setiap bulan dan di setiap tahun. Yang ke-13 yaitu pada setiap akhir tahun laporan yang disampaikan harus menjelaskan seluruh informasi. Dan yang terakhir yaitu laporan tahunan yang disusun akan diperiksa dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan akan disimpan di Diwan Pusat. Mengenai prosedur tersebut terdapat beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama itu al-jaridah, merupakan buku untuk mencatat transaksi dalam bahasa Arab yang berarti koran atau jurnal. Yang kedua itu daftar al-yaumiyah atau buku harian dalam bahasa Persia dikenal dengan nama ruznamah. Daftar sendiri didefinisikan sebagai a stitch or bond booklet or register more especially an account or letter book used in administrative office. Daftar tersebut digunakan sebagai dasar untuk pembuatan asyad atau jurnal voucher. Jurnal voucher merupakan tanggung jawab al-khatib dan disetujui oleh pimpinan Diwan dan Menteri. Setelah itu baru dapat digunakan dan dicatat. Jika dibutuhkan, maka kopi dari asyahid akan dikirim ke pusat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk pemeriksaan. Yang terakhir itu beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama itu ada al-khidmah, yang merupakan laporan yang dibuat setiap akhir bulan yang menunjukkan total penerimaan dan total pengeluaran. Yang kedua itu ada al-khidmah al-jami'ah, yang merupakan laporan keuangan yang disiapkan oleh al-khatib tahunan yang diberikan kepada atasannya, yang berisi pendapatan, beban, dan surplus, divisit setiap akhir tahun. Dan yang terakhir itu bentuk perhitungan dan laporan zakat yang dikelompokkan pada laporan keuangan yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu ada al-raj minal mal, yaitu yang dapat ditagih, al-munakasir minal mal, piutang yang tidak dapat tertagih, dan al-mutadir wal mutayyir wal mutakid, yaitu piutang yang sulit dan piutang bermasalah sehingga tidak dapat ditagih. Dan yang berikutnya itu mengenai hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah. Hubungan antara akuntansi modern dan akuntansi syariah dapat dilihat dari perkembangan sistem pencatatan pada masa dinasti Abbasiyah yang sudah maju dan teratur. Ilmu pengetahuan dari dunia Islam termasuk penggunaan angka Arab dan teknik pencatatan transaksi kemudian menyebar ke Eropa melalui karya Leonardo Fibonacci dalam buku Liber Abaci.
Pemikiran tersebut turut mempengaruhi Luca Pacioli dalam merumuskan sistem double entry bookkeeping yang menjadi dasar akuntansi modern. Oleh karena itu, terdapat hubungan historis yang menunjukkan bahwa perkembangan akuntansi modern tidak terlepas dari kontribusi praktik pencatatan yang berkembang dalam peradaban Islam. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan ilmu yang telah berkembang sejak peradaban kuno dan terus mengalami perubahan seiring berkembangnya masyarakat. Praktik pencatatan keuangan telah dikenal sejak masa Mesir kuno, Babilonia, Cina, Yunani, hingga Romawi, dan kemudian berkembang lebih sistematis setelah diperkenalkannya sistem pembukuan berpasangan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494. Di Indonesia, perkembangan akuntansi modern mulai terlihat pada masa kolonial Belanda dan semakin berkembang setelah kemerdekaan melalui pendidikan serta profesi akuntan. Selain itu, akuntansi syariah juga berkembang sejak awal peradaban Islam melalui praktik pencatatan transaksi dan pengelolaan keuangan seperti pada lembaga Baitul Maal yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan nilai-nilai syariah. Baiklah, sekian pembahasan materi saya yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.